Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk kita semua. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, yaitu yang pertama, apakah kita berpikir kelak kita akan masuk surga karena kita telah jalankan dan tunaikan perintah Allah, yaitu menunaikan ibadah dan amal kebaikan untuk sesama dan seluruh makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, apakah kita berharap akan masuk surga dengan dasar ukuran kerajinan kita dalam ibadah dan besarnya amal perbuatan yang kita telah lakukan. Yang ketiga, apakah kita yakin kelak akan masuk surga dengan mengandalkan keikhlasan dalam kita melakukan ibadah dan beramal kebaikan. Yang keempat, bisakah kita beribadah dan beramal tanpa izin dan ridho Allah? Yang kelima, bisakah kita beramal di luar kehendaknya? Baik, kita akan coba sedikit kaji pemirsa, yaitu ada 4 poin. Yang pertama ibadah, kedua amal, ketiga keikhlasan amal ibadah, dan ridha Allah. Kita kaji yang pertama, ibadah. Apa itu ibadah? Yaitu perintah Allah yang kita harus lakukan dengan menunaikan syariat sesuai dengan hukum syariat ibadah yang kita lakukan, dan kita lakukan dengan lahir kita, dengan badan kita. Sedangkan badan kita ini itu semua adalah milik Allah. Jadi memang Allah berikan kita badan untuk fasilitas hidup di dunia dan melakukan banyak hal. Jadi seluruh anggota badan kita ini tidak satu pun merupakan milik kita. Karena memang badan kita ini adalah ciptaan Allah dan kelak akan kembali ke Allah. Jadi syariat yang kita lakukan adalah menggunakan badan kita yang itu adalah merupakan milik Allah. Jadi memang kita tidak mampu berbuat apapun dengan tanpa izin Allah, karena memang semua milik Allah. Selanjutnya setelah kita menunaikannya, kita berusaha untuk memahami maknanya apa yang kita
tunaikan itu dalam ibadah. Kita menggunakan akal kita untuk mencari maknanya. Itu pun milik Allah. Otak yang bisa berpikir itu adalah pemberian Allah. Kemudian setelah kita memahami maknanya dengan seizinnya juga, kita berupaya bertarekoh untuk menemukan hakikatnya. Hakikat dari makna yang tadi kita sudah Allah izinkan untuk memahaminya. Dalam berupaya menemukan hakikat ini, kita menggunakan lahir kita juga, badan kita juga, dan akal kita. Kembali lagi, semua milik Allah. Setelah Allah izinkan kita memahami hakikatnya, apa yang harus kita lakukan kemudian? Yaitu menerapkan hakikat tersebut dalam kehidupan kita. Demikian kita dalam menerapkan hakikat itu juga menggunakan badan dan akal kita. Kembali lagi pemirsa, semua milik Allah. Kemudian setelah kita menerapkan hakikat itu dalam kehidupan kita, saat itu pula Allah pasti berikan ujian kepada kita. Dan dengan kesabaran, ketawakalan kita dalam menghadapi ujian dan atas izin Allah, kita mampu menghadapi dan melewati ujian tersebut. Itu pun semua kehendak Allah. Jadi keberhasilan kita dalam menghadapi dan melewati ujian itu pun seizin Allah. Dan Allah Maha tahu, Allah akan menguji hambanya, tidak mungkin melebihi batas kemampuannya, sehingga harusnya seluruh hamba Allah yang sedang menghadapi ujian dapat dipastikan akan bisa mengatasinya. Kemudian setelah berhasil mengatasi ujian dari Allah tersebut, maka Allah akan limpahkan rahmatnya kepada kita, yaitu berupa daya, upaya, kekuatan, dan kemampuan untuk kita agar kita bisa melakukan perbuatan kebenaran dan kebaikan yang mendatangkan manfaat untuk sesama hamba Allah dan seluruh makhluk ciptaannya. Itu pun kemampuan kita untuk bisa berbuat itu datangnya juga dari Allah. Setelah kita mampu melakukan itu semua, Allah akan memberikan imbalan, yaitu berupa limpahan berkahnya. Apa itu berkahnya? Yaitu rasa yang bisa kita rasakan, kebahagiaan lahir, batin, dan ketenangan jiwa. Yang kedua yaitu amal. Jadi saat kita beramal kebaikan, yaitu berbuat kebenaran dan kebaikan kepada sesama maupun seluruh makhluk ciptaan Allah, misalnya kita membantu atau menolong sesama dengan materi, kita bantu
fakir miskin, kita bantu pembangunan masjid, kita beri makan hamba-hamba Allah yang kelaparan, kita bantu panti asuhan yatim piatu, panti-panti jompo dan lain sebagainya dengan materi. Apakah kita merasa materi itu milik kita? Tidak ada satupun di dunia ini yang merupakan milik kita dan bisa kita miliki. Semua adalah milik Allah. Jadi materi yang kita amalkan itu sebenarnya adalah milik Allah. Kemudian contohnya lagi ilmu pengetahuan yang kita fahami, pemahaman agama, rahasia kehidupan yang kita bagi dan kita mengajak sesama ke Shirathul Mustaqim, ke jalan yang lurus dan diridhoi oleh Allah, itu pun datangnya dari Allah. Jadi seluruh ilmu pengetahuan dan pemahaman itu adalah atas pemberian dan ridhonya. Demikian juga dengan amal perbuatan yang kita memberikan berupa tenaga membantu sesama, itu pun tenaga datangnya dari Allah dan memang milik Allah. Jadi amal yang mana yang kita lakukan yang berasal dari diri kita sendiri, bila semua itu milik Allah dan datangnya atas izin dan ridhonya. Jadi tiada satu pun yang bisa kita lakukan karena semua milik Allah dan atas ridhonya. Yang ketiga pemirsa, yaitu keikhlasan dalam kita menjalankan ibadah dan beramal kebaikan. Jadi sejauh mana keikhlasan kita dalam melakukannya, yaitu apakah dalam kita beribadah masih mengharapkan imbalan dari Allah, sedangkan ibadah-ibadah itu adalah merupakan perintah dari Allah untuk kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Apakah pantas kita berharap imbalan berupa pahala dari Allah? Selain ibadah, yaitu amal. Jadi saat kita beramal kebaikan, apakah pula kita berharap imbalan dari Allah dan imbalan dari sesama? Sedangkan seperti yang kita kaji tadi mengenai amal, semua amal itu memang berasal dari Allah dan datangnya dari Allah serta seizin Allah. Jadi mengapa kita masih berharap imbalan dari Allah, apalagi dari sesama yang kita berikan bantuan? Seperti yang pernah saya sampaikan pemirsa dalam sesi-sesi yang lalu, keikhlasan kita tinjau sejenak tingkatan keikhlasan yang ada pada diri manusia, yaitu yang pertama adalah tingkatan keikhlasan orang-orang awam, yaitu tingkat dasar. Tingkat dasar itu adalah saat orang itu memberikan apapun kepada sesama
mereka masih berharap imbalan dari sesama dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun karena dia sudah ikhlas, dia tidak meminta suatu apapun atas yang dia perbuat, tapi dia tetap berharap untuk mendapatkan imbalan dari sesama. Demikian juga dari Allah. Itulah tingkatan dan keikhlasan awam, yaitu awal ya, dasar, tingkat dasar. Satu tingkat di atas keikhlasan dasar, yaitu tingkatan muklis. Jadi orang-orang yang sudah dalam makom muklis ini, mereka berbuat apapun kepada sesama, mereka tidak berharap sama sekali imbalan dari yang mereka berikan kepada sesama itu. Jadi mereka tidak berharap imbalan dari sesama, namun mereka masih berharap imbalan dari Allah. Jadi ini juga sudah tingkatan keikhlasan yang sudah bagus, pemirsa. Jadi memang dia berbuat apapun, memberikan apapun, dia tidak berharap timbal balik dari orang yang dia berikan itu, namun dia masih berharap Allah Maha Tahu dan Allah akan memberikan imbalannya. Satu tingkat lagi di atas tingkatan muklis, yaitu tingkatan muklas. Orang-orang yang sudah pada makom muklas ini, mereka sudah tidak berharap kepada sesama dan juga tidak berharap kepada Allah akan imbalan-imbalan atas apapun yang mereka perbuat, baik kepada sesama maupun seluruh makhluk ciptaan Allah. Jadi mungkin agak jarang hamba-hamba Allah yang sudah di makom muklas ini, karena mereka berbuat betul-betul lillahi ta'ala, karena Allah dan hanya untuk Allah. Jadi sama sekali mereka tidak berharap baik dari sesama maupun dari Allah. Nah, satu tingkat lagi di atas muklas ini, yaitu tingkat keikhlasan yang sudah fana, pemirsa. Jadi orang-orang yang sudah di makom fana ini, mereka berbuat kebaikan apapun kepada siapapun, mereka tidak berharap apapun dari sesama maupun dari Allah. Jadi sama sekali tidak berharap imbalan. Bahkan mereka-mereka yang sudah di makom fana ini, mereka tidak merasa berbuat apa-apa. Jadi tidak mungkin mereka berharap imbalan dari sesama maupun dari Allah, karena memang mereka tidak merasa berbuat apa-apa, karena mereka memang tidak mampu apa-apa, tidak ada daya, upaya, kekuatan, dan kemampuan apapun yang mereka miliki selain dari Allah. Jadi mereka merasa Allah lah yang berbuat, bukan mereka. Itu sekilas mengenai tingkatan keikhlasan, pemirsa. Jadi memang tidak bisa didasarkan atas keikhlasan perbuatan amal dan ibadah kita untuk kita bisa masuk surga. Jadi semua itu hanya Allah, dan Allah datangnya dari Allah.
Kemudian yang keempat pemirsa, yaitu ridho Allah. Sering kita dengar ucapan atau ungkapan mencari ridho Allah atau berharap ridho Allah. Nah, kemana kita akan mencari ridho Allah? Dan atas dasar apa kita berharap ridhonya Allah? Sebenarnya ridho Allah yaitu ada pada diri kita pemirsa. Jadi kapan kita mendapatkan ridhonya? Yaitu saat kita ridho kepada Allah. Yaitu bagaimana caranya? Cara untuk kita agar bisa ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada kita, yaitu ada dua hal pemirsa. Apa saja yang kita lakukan itu adalah sebenarnya pada hakikatnya adalah pengabdian kita kepada Allah. Jadi saat kita mengabdi, kita harus tulus, ikhlas dalam melakukannya, karena memang kita adalah hambanya yang memang Allah mengendaki. Hamba-hamba ini yang Allah turunkan ke bumi ini tidak lain adalah hanya untuk mengabdi kepadanya. Jadi saat kita mengabdi dengan melakukan amal kebaikan apapun, itu seyogianya kita harus tulus dan ikhlas. Dan kita harus ridho, dengan artinya senang pemirsa. Jadi kita harus senang hati melakukan itu, karena memang itu adalah satu-satunya sesuatu yang bisa kita persembahkan kepada Allah, yaitu pengabdian kita berdasarkan ketulusan, keikhlasan, dan keridhoan kita kepada Allah. Dan yang kedua, itu contoh yang kita perbuat, yang harus ridho kepada pengabdian kita kepada Allah. Yang kedua yaitu kita harus ridho, kita harus senang dan senantiasa bersyukur atas apapun yang sudah menjadi kehendaknya, ketentuannya, dan takdirnya. Jadi apapun yang terjadi, yang menimpa diri kita masing-masing, itu sebetulnya hakikatnya adalah sudah ketentuan Allah, dan ketentuan Allah itu adalah yang terbaik untuk kita semua, seluruh hamba-hambanya. Meskipun secara lahir kita rasakan sesuatu yang tidak nyaman, tapi yakinlah ketidaknyamanan itu adalah bentuk dari teguran atau ujian dari Allah kepada hambanya, agar hamba-hambanya ini menyadari, memahaminya, dan kembali ke jalan yang lurus yang Allah ridhoi. Jadi yang pertama kita berbuat harus tulus, ikhlas, dan ridho kepada Allah. Yang kedua, kita juga harus ridho, senang hati menerima apapun yang sudah Allah kehendaki dan merupakan ketentuan Allah.
Dengan demikian, insya Allah akan ridho kepada orang-orang yang seperti itu, pemirsa. Jadi demikian, pemirsa, kesimpulannya adalah memang bukan amal ibadah kita yang bisa mengantar kita untuk masuk ke surga, tapi melainkan dan hanya satu yang bisa memasukkan kita ke surga adalah ridhonya Allah, karena seseorang itu juga ridho terhadap Allah, sehingga Allah ridho dan Allah limpahkan imbalan berupa surga sesuai dengan yang Allah janjikan. Jadi bukan amal ibadah kita, pemirsa. Demikian sementara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau pemahaman yang saya sampaikan ini mungkin ada beberapa pemirsa yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita berjumpa kembali pada sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.